Ah, kon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu lagi teman-teman. Kali ini kita solo riding lagi dan ke Jogja lagi. Jadi ini adalah konten kedua saya. Jadi ini adalah bentar. Ya, jadi ini adalah video perjalanan saya lagi menuju Jogja sendirian, satu motor sendirian, solo riding lagi. Setelah sekian lama, terakhir solo riding tuh yang pulang dari Semarang. Kali ini kenapa ke Jogja lagi? Karena saya ada keperluan di Jogja mendadak, jadi mau nggak mau harus berangkat. Padahal ini pun saya lagi di sela-sela editing video yang ke Bali, teman-teman. Sekarang jam berapa ini? 8.29 tuh. 1 jam teman-teman dari rumah saya. Tadi itu di daerah Pahlawan di Bandung sampai ke Cileunyi, Rancaekek ke sini memakan waktu 1 jam karena sekarang hari weekday, yaitu hari Selasa tanggal 14 Januari 2025. Ya, ini mah jalan-jalan biasa aja lah, sambil menyelam minum air gitu ya. Jadi sambil jalan, sambil bikin konten. Cuaca pagi ini ya seperti ini aja. Namanya juga bulan Januari di Indonesia ya. Dapat cuaca kayak gini mah beruntung aja gitu. Agak kelabu sedikit, matahari juga ada tuh sedikit lah. Semoga bisa menemani perjalanan hari ini. Untuk bahan bakar tadi di rumah saya udah ngefull tankin 4 liter. Tidak seperti biasanya. Kalau saya biasanya rute ke sini tuh jarang di full tankin dari rumah, teman-teman. Limbangan, MTS Polsari menuju Pasar Limbangan itu ya, jalan utama sini udah mulai bergelombang teman-teman, mulai banyak lubang-lubang kecil, kemudian banyak tambalan. Jadi harap hati-hati walaupun jalannya enak ya di sini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, punten kagok. Nah, ini lubang nih, hati-hati tuh. Tuh, ini di kanan besar banget lubangnya, coy. Jam 8.57 masuk di Pasar Limbangan dengan suasana lalu lintas yang terhitung kosong. Biasanya di sini terjadi penumpukan kendaraan, teman-teman. Dah, mau info gitu aja ya. Sekarang lanjut lagi. Gokil, masih pagi polusinya kayak gini, teman-teman. Masuk di Pasar Lewo jam 9.14 ya, semoga setengah 10 lah ya sudah bisa ngeres di pom gentong. Main ke Indomaret beli rokok tapi males bayar parkir. Bayar parkir di Indomaret
atau bayar parkir liar adalah hal paling males ngeluarin duit, walaupun memang cuma 2000. Bang, apa enaknya sih bang riding sendiri? Waduh, enak teman-teman, pokoknya lah. Yang pasti kebebasan sih. Kebebasan kayak gimana ya, bebas aja gitu. Cuma ada satu kepala yang jalan. Kalian mau tiba-tiba ngegas 100 km per jam, mau tiba-tiba pelan, mau tiba-tiba ngerokok dulu, bebas teman-teman. Nah ini nih titik ikoniknya jalur Gentong. Punten masuk dulu. Ini tanjakan dan apa, tikungan letter S gitulah. Tanjakannya lumayan terjal, dan ini pun hasil pelebaran jalan beberapa kali. Dulunya cuma 2 jalur doang. Aduh, ngerinya. Angkot ngetem di tikungan, aneh. Gokil, 3 bar sampai Gentong. Boros juga motor beta, Kenapa ya? Biasanya 2 bar doang sih. Yoi bro, di depan sudah memasuki pom bensin Gentong. Kita istirahat sebentar sajalah sih. Setengah 10, berangkat setengah 8, setengah 9, setengah 10, 2 jam ya, karena macet di kotanya tadi ya. Biasanya kalau berangkat subuh mah sejam setengah juga sampai. Oke. Dikarenakan bensin yang motor saya tiba-tiba jadi agak boros, ini teh kenapa ya? Mungkin karena agak macet juga tadi pas berangkat, terus ditambah ya settingan padahal CVT sama gitu-gitu aja. Jadi nambah lagi tadi buat bensin 1,2, saya malas ngantri. Isi 15.000 pertama dapat 1,2 liter. Oke, dicatat nih. Saya kalau ya ke arah Jogja, resnya pasti di Gentong, di Lumbir, dan biasanya langsung sih, jarang res lagi kalau udah ngisi di situ. Paling ngisi aja di daerah Kulon Progo kalau mau ke arah Jogja tuh. Selamat datang di Tatar Galuh Ciamis. Jam 10.05. Lanjut lagi. Belum ada yang menarik nih teman-teman. Untung pakai knalpot ori, ada razia tiba-tiba pas mau masuk ke Ciamis kota, daerah Cikoneng. Gokil. Nah ini nih pusat kota Ciamis. Kita udah berada di jalan yang satu jalurnya kayak gini. Di depan tuh alun-alun Ciamis. Biasanya suka ada polisi sih. Saya takut sama polisi karena ini doang sih teman-teman, warna masih belum saya urus ke Samsat. Warna STNK nya masih warna original, warna hitam. Knalpot ini lagi pakai knalpot ori karena emang ini keberangkatan yang tidak terduga, dibilang gitulah. Dan knalpot masih bolong. Efek kemarin pulang dari Bali itu yang di Petanahan. Kalian cek videonya, di situ saya menghajar lubang besar, teman-teman. Masjid Agung Ciamis. Oke.
Nih alun-alun Ciamis upgradean versi berapa nih? Makin bagus dengan warna-warna ungu khas Ciamis banget ya, ungu-ungu. Udara Ciamis tuh tidak sedingin Bandung tapi tidak sepanas Pangandaran, teman-teman. Menurut saya ya Ciamis mah masih udaranya masih middle lah, masih aman. Kalau udah Pangandaran, daerah pesisir panas. Kalau Bandung, perbukitan, pergunungan lebih sejuk. Garut, nah Garut lebih adem lagi teman-teman, enak tuh. Masih di Kabupaten Ciamis menuju perbatasan Kota Banjar. Jalanan enak banget cuy. Tapi di sini cuaca mulai mendung. Terus di depan juga agak mendung, semoga nggak hujan. Terus bensin cuy, lihat udah 3 bar. Boros sih ini fix. Tapi enakan asli anjir. Aduh, kok serius ini bensin lebih boros dari biasanya sih. Ini kita belum masuk Banjar aja udah 3 bar. Kayaknya sampai Majenang doang atau Sidareja, Wanareja. Ya itulah pokoknya, kayaknya nggak akan sampai ke Lumbir. Tapi let's see aja ya. Selamat datang di Kota Banjar. Saya berhenti tadi GoPro biasa agak susah nyala lagi tapi aman-aman. Selamat datang Kota Banjar jam 10.55. Bensin tuh sudah 3 bar kurang. Nah tadi 3 barnya bukan pas di Kota Banjar teman-teman. Bakal menghabiskan berapa liter ya sampai ke Jogja? Setengah 9, setengah 10, setengah 11. Sudah 3 jam setengah perjalanan. Kita sampai di percabangan belok kanan tuh ke arah pantai Pangandaran teman-teman. Kita lurus menuju perbatasan Jabar Jateng, Tugu Kujang Siliwangi. Nah ini dia Tugu Kujangnya di depan. Ya Tugu biasa aja sih, tapi pengen ngambil gambar mah tuh. Kiri kanan Kujang adalah senjata tajam khas Jawa Barat. Kita ngambil gambar lah 1 aja. Yakin 1 bang. Sebagai orang Jawa Barat asli gitu, kayak bisa-bisanya nggak punya foto di sini anjir, kasihan banget. Nggak jauh dari perbatasan Jateng, kalian nanti bakal masuk kemudian menemui area pesawahan seperti ini teman-teman. Tuh, ini salah satu pemandangan yang menyegarkan mata ketika Anda baru masuk Jateng. Kayak gini nih, apalagi kalian lewat sini pagi-pagi masih jam 8-an gitu, bikin perjalanan kalian lebih menyenangkan sih. Karena matahari yang bersinar kuning gitu teh bikin mood kita jadi naik ya, jadi membawa kegembiraan gitu.
Sekarang masuk di Majenang jam 11.28. Wow, udah siang ternyata. Menuju SPBU Lumbir sekitar 1 jam lagi, dan bensin tinggal menyisakan 2 bar. Gimana nih, kuat nggak? Atau ngisi dulu di sini? 45 km. Harusnya muat sih sampai ke Lumbir. Kalau buat setelan luar kotaan bensinnya emang 1 liter untuk 45 kilo. Sedangkan ini ada 2 bar dan pastinya 1 liter lebih sih. Aduh, sampai ternyata. Ini ya, betul nggak kerasa set jalurnya gitu terus. Tiba-tiba sampai di SPBU dan rest area Lumbir jam 12.05 teman-teman. Sampai di SPBU Lumbir ini teh. Sebat langsung lanjut lagi sambil ngefullin lagi di pom Lumbir, karena tadi udah nyisa 1 bar kayaknya, nggak tahu udah ngedip. Ya beginilah, biar nggak kelamaan berhenti, sebat jalan lagi. Jam 11.22 sebat doang. Sekarang mau ngefullin lagi paling berapa ya, nanti kita lihat. Pertalit full, sip lah, cukup mas. Nah 40 aja. Masih di SPBU Lumbir, baru jalan lagi menuju ke mana kita. Ngeres cuma sekitar 20 menitan ya. Tadi datang jam berapa, beli air mineral, beli kopi botolan sama rokok sebatang, cabut lagi karena duduknya di tempat panas. Saya udah parkir di depan kursi kosong pas saya habis belanja, tiba-tiba ada yang ngisi, terus sepasang kekasih. Mana mereka nggak jajan lagi di Alfanya, cuma numpang duduk doang. Kampret. Jadi saya cuma duduk di pinggirannya lah, nggak apa-apa lah. Yang penting bisa duduk dan bisa ngerokok. Untung matahari juga lagi nggak terik, jadi masih aman saja. Di depan belok kanan, daerah apa sih itu? Rawawalo gitu kalau nggak salah. Rawalo. Duh, truk ambil kanan gini, ngagokin. Oh, si ini yang ngagokin nih, mobil box. Oh, kalian kalau ke Purwokerto, Wonosobo ambil sebelah kiri, teman-teman. Yang mau ke Dieng tuh ambil arahnya ke sana. Kalau Jogja atau daerah selatan, kita belok ke kanan. Memasuki jembatan apa ya namanya, bentar. Dari dulu lewat sini nggak tahu nama jembatannya cuy. Aduh, nggak kebaca lagi, nanti saya cari di Google. Jembatan ini juga masuk Cilacap lagi nih kalau nggak salah, bukan Banyumas. Wah, enak Alhamdulillah cuaca nggak panas, nggak hujan juga. Semoga sampai di Jogja, please. Sudah masuk di rel kereta silang. Nggak tahu ini daerah apa ya. Jadi rel keretanya miring gitu, nyilang, nggak lurus, dan jalanannya hancur. Ada
stasiun Karanganyar. Di depan tinggal beberapa kilo lagi, sekilo mungkin, tinggal belok kanan ke arah Petanahan. Dan jalan Petanahan pun membosankan, tapi di situ tuh enaknya adem teman-teman karena pesawahan. Sampai juga di persimpangan Dendels. Saya ke Dendels lagi aja lah biar cepet. Lurus Purworejo. Tadinya pengen tahu sih jalur Purworejo karena belum pernah kalau pakai motor. Dulu banget pakai mobil, itu pun bareng keluarga. Lewat sini aja lah biar cepet, biar tinggal lurus aja. Ya, selamat datang lagi di Petanahan. Sorry om, di sini jalannya sudah mulai hancur lagi. Padahal ini dibeton baru 2 tahun paling. Tuh kayak gini teman-teman, adem coy, lewat sini enak. Pohonnya rindang, kiri kanan pesawahan gitu kan, angin sepoi-sepoi. Berhenti sih enaknya mah, ngambil rokok, dibakar lagi semangatnya, sambil kopi botolan masih ada nih di saku. Ih, ademnya. Sini teman-teman, cobain jalurnya, cobain solo riding juga biar kamu bisa tahu karakter diri kamu sendiri seperti apa. Apakah kamu orang yang gampang menyerah untuk berhenti, atau orang yang ingin lanjut terus, atau orang yang bisa sesuai perencanaan gitu. Jadi kayak misalkan kalian mau jalan nih sendiri, ngerencanain nanti berangkatnya berhenti di sini, di sini, di sini. Nah, itu apakah bakal sesuai rencana atau bakal melenceng? Nanti kalian lebih tahu karakter diri kalian sendiri itu kayak gimana. Seru teman-teman, cobain gak? Jadi di depan tuh pusat keramaiannya Petanahan. Iya betul, di sini tuh kayak semacam pasarnya gitu teman-teman. Ya ada area sibuknya lah gitu, yang banyak jualan segala macam tuh di sini. Tuh mixu ada, makan ada ayam geprek-geprekan gitu, ada bakso jangan ditanya. Tadi ada jajan-jajan di sini aman lah ya. Nasi Padang nih, Al-Qadar. Tuh cilok, dawet. Buat yang pengen ngeres daerah sini juga aman sih, bisa dipakai ngeres. Nah ini baru jalan pantai selatan teman-teman. Kalau lurus tuh ke arah pantai apa gitu, ada pantai juga sih daerah sini, Pantai Pandan Kuning. Saya nggak tahu pantainya kayak gimana. Langitnya cerah banget. Enak sih bawa 100 lebih, tapi ngerilu banget tetap saya mah. Apalagi pakai shock breaker keras. Ini velg CNC juga kan rawan ya. Udah nggak asing mungkin buat yang suka motoran ke Jogja juga. Seringnya diarahin sama map lewat ke sini. Kalau langitnya nggak cerah mah serius di sini tuh biasa aja teman-teman. Tapi yang bikin keren tuh ini nih, garis jalan nasional kan. Garisnya kuning, aspalnya harusnya lebih mulus dari ini. Langit cerah, pepohonan lebih rimbun, mungkinnya bakal terkesan lebih menarik jalannya. Akhirnya ketemu di titik tengahnya. Sekarang jam 2.27. Nah ini titik pertemuan antara jalan Pantai Selatan dan jalan Dendels. Nah sini Dendels nih. Tadi yang diarahin map lurus lewat, suruhnya lewat sini. Tapi nggak tahu, takutnya resikonya takut jalan jelek doang. Ya resmi ini di jalan Dendels sekarang jam 2:30.
ngeres pengen minum aja, paling minum juga masih ada, air putih ada, kopi ada, paling di depan di jembatan nyari tempat adem mungkin. Alhamdulillah akhirnya beres juga nih teman-teman jalan Dendels, dimana di seberang jembatan sini kita sudah memasuki Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta. Nah, tes di sini sudah Kulon Progo, sudah sampai Jogja, Provinsi Jogja maksudnya jam 2.46. Ini ada masjid, enak kayaknya di sini. Kita di sini aja gitu ya. Sekalian menjamak parkir motor di mana, Masih sambil ngeres di sini dengan kopi ABC kopi susu. Habis sebat dulu lah. Ini tas dicabut ke sini tuh, dibongkar dulu packingannya karena ada laptop sama kamera, jadi ya menghindari yang aneh-aneh kan, mending dibawa aja. Ini pas di perbatasan baru masuk Kulon Progo. Ya udah tinggal sejam sampai ke Jogja. Santai dulu nggak sih? Ternyata dari tadi lensa kotor, nabrak serangga kayaknya. Aduh, nggak tahu, saya ini ngerasa seneng banget teman-teman. Nggak tahu kenapa, mungkin karena dulu tiap mau main ke Jogja pasti lewat sini gitu ya, awal masuk Yogyakartanya tuh. Jadi ya kerasa vibes nostalgia gitu ya. Aduh, pom bensin kelewat, astagfirullah, lupa ini udah kedip. Ada pom di kanan, biarin lah ya. Di kiri ada nggak ya? Darurat ini mah, daripada dicari yang kiri lah, ada harusnya. Ini udah kota sih. Sekitar 29 km lagi saja menuju Malioboro. Nah, ini ada pangeran tuh dijadiin ikon patung di pusatnya Kulon Progo mungkin ya. Ini nggak paham juga sih, saya bukan orang sini. Tuh ada patung orang naik kuda, itu adalah ciri khas Kulon Progo. Naon sih, bener saya menikmati banget ini perjalanan di daerah Kulon Progo sini, karena bener-bener kerasa ya zaman-zaman dulu gitu, awal-awal motoran ke Jogja. Senengnya bukan main ketika melintas jalur sini tuh, karena dulu nganggapnya Jogja tuh udah tujuan yang lumayan jauh banget, bahkan tujuan yang jauh kalau digapai menggunakan motor. Belum ada aja nih pom bensin, saya agak ragu. Sebenarnya saya cukup yakin nih, tapi kan tadi aja kalian tahu kata saya motornya kerasa agak boros gitu. Tapi harusnya cukup sih, kedip-kedip awal tuh bensin bisa 1 liter sebenarnya. Akhirnya ada pom bensin, walaupun jelek tapi nggak apa-apa lah. Oke lah, saya ngisi 30.000 teman-teman di sini buat kebutuhan nanti di kota. Saya curiga di Jogjanya hujan teman-teman. Motor ini masih bersih, nggak kena hujan, tinggal dilap microfiber, kinclong lagi. Tapi kalau di Jogjanya hujan, ya wayah. Nah, tuh lihat di depan berawan, gelap gitu, padahal ini masih jam 3.55.
Lah guys, mulai sampai sini kecerak-kecerik, mulai hujan. Please jangan dong. Sudah dekat menuju pusat kota Yogyakarta, itu Malioboro, stasiun Tugu. 0 km, ya banyak lah. Hujan. Nahan-nahan biar motor tetap kinclong. Hujannya di Jogja guys. Tetap aja besok buat jalan-jalan teh motornya kotor kecuali cari cucian. Tapi katanya Jogja emang lagi hujan sih belakangan ini. Kayaknya nyuci juga bakal tetap mubazir. Nanti kita lihat keadaan di Malioboro kayak gimana. Nah, ini di depan kita Malioboro, sebelah kanan stasiun Tugu Yogyakarta, atau sekarang namanya udah jadi stasiun Yogyakarta ya. Dulu namanya stasiun Tugu. Nah, itu tinggal lurus tuh sebenarnya, tapi jalan ditutup buat kendaraan bermotor. Kita cek ombak aja keadaan Malioboro. Ini sekarang pas jam setengah 5, 4.29, betul sudah di daerah stasiun, daerah Malioboro. Sebenarnya udah pengen langsung ke penginapan aja. Kita bikin story dulu nggak sih? Sip, cukup buat instastorynya. Ini kita di depan Mall Malioboro, banyak kuda mau dibalapin tuh sama penter atau kijang mungkin. Suasananya weekday lumayan ramai. Tadi ada komunitas study tour ya, dari komunitas SMA atau SMP mana gitu. Dari teman-teman ada yang suka meromantisasi Jogja after rain nggak? Anjay, kalau Bandung kan ada tuh orang-orang yang memang suka meromantisasi Bandung after rain, padahal kata orang Bandung mah ya biasa aja lah. Rame banyak yang photoshoot pakai baju adat, suku Jawa. Kalau saya mah suku Cadang teman-teman. Ini kilometer 0 Yogyakarta, rame banget walaupun masih sore. Pada foto-foto bergaya, anjay. Sorry. Ya kotor lagi motor, saya mah menyesali itu doang. Dah ya, kayak gitu dulu hari ini. Dilanjut hari besok, mungkin malam pasti cuman keluar cari makan atau enggak nge-go food aja sih. Nanti besok kemana saya kasih cuplikannya lah buat referensi temen-temen yang liburan ke Jogja juga mungkin. Atau main ke selatan ya cuy, ke Gunung Kidul, main di pantai. Nggak tahu lah. Ini sepertinya di daerah Desa Kebon Agung, Imogiri kalau nggak salah. Nanti di depan kita nanjak ke bukit itu tuh teman-teman, terus meliuk-liuk menaiki bukit dan turun bukit, sampailah di jalan lintas selatan. Di depan sudah persimpangan JJLS, jaringan jalur lingkar selatan di Kelurahan Giri Mulyo. Assalamualaikum JJLS. Aduh, seneng banget bisa ketemu lagi akhirnya. Ini JJLS versi jadul. Yang barunya nanti ada di sana di dekat area Pantai Baron.
kita udah masuk nih di jalan tebing yang sempat viral juga, ikonik sih menurut saya, tapi sepertinya udah menjadi biasa saja. Oke, sekarang jam 7:10, mau pulang lagi ke arah kota Jogja, teman-teman. Ini di jalan baru yang tadi ya, tuh tebingnya masih dibelah-belah, masih kelihatan baru gitu di belahnya. Ini jalurnya agak aneh sih dari map, masih belum kedaftar di map ini teh. Dibikin bundaran buat tugu-tugu gitu mungkin ya. Padahal tadi sore foto dulu di sini, bagus. Keadaan jalan raya di sini tadi pas keluar dari Pantai Baronnya mah full gelap. Jadi ya mengandalkan lampu pencahayaan kendaraan kalian. Kalau daerah sininya udah banyak lampu jalan, tapi seharusnya aman sih daerah sini mah. Minim sama mistis dan kriminal. Nah ini gelap nih di depan nih. Wih, ini nggak ada lampu coy. Mengandalkan lampu kendaraan nih, makanya upgrade teman-teman yang belum pakai bilet, buat yang suka touring gitu, usahakan upgrade pakai pencahayaan yang cukup terang. Perjalanan sekitar 1 jam 40 menit atau sekitar 2 jam lah ya aktualnya sampai ke Malioboro. Alhamdulillah cuaca mah nggak cerah anjing. Alhamdulillah cuaca mah nggak dikasih hujan dari tadi. Semoga di kota juga nggak hujan. Kayak gini teman-teman, suasana malam di JLS Yogyakarta Gunung Kidul. Menyenangkan sih segini mah. Cuman anginnya agak dingin. Jaketnya harus proper ya kalian kalau lewat sini malam hari. Terima kasih aja nih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Saya izin pamit karena
besok juga nggak akan konten, nanti malam nggak akan konten, mau istirahat aja ya. Terima kasih ya supportnya yang udah subscribe. Mohon maaf di video-video saya masih banyak kekurangan. Semoga kedepannya saya bisa melakukan yang lebih baik. Oke ya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.